Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, Bang, ingin berdiskusi kali, Bang. Boleh, Bang? Boleh. Ah, Perkenalkan, ini, Bang. perkenalkan diri, perkenalkan diri, Nama terus. saya Abdul Rahman dari Aceh Temiang, Bang. Haleluya. Puji Ah, Tuhan, kedatangan ingin tamu yang sangat berdiskusi istimewa. kepada Hoso ataupun Bang Nabirong. Jadi, Bang, katanya di dalam agama Kristen itu, maaf Bang kalau salah agama. Ini Ya. cuma ingin tahu saja, Bang. Ya, Ah, jadi di dalam agama Kristen tu ada yang di dalam kitabnya sendiri mengatakan tu orang-orang Kristen cakap lah kan. Agama yang berkasihi dan membawa damai. di mana itu? Bukan begitu? Tak, agama Kristen itu orang mengatakan sebagai orang Kristen lah, keseluruhan orang Kristen macam tu, Bang. Ya. Macam mana dicakap? Mengatakan bahwa maksudnya Kristen itu pembawa damai dan agama mengasihi. Ya kan, Bang? Bukan Kristen, ajarannya. Lanjut. Ajarannya mengasihi, Bang, ya? Ya. Jadi kenapa di dalam kitab Kristen sendiri banyak penolakan mengasihi dan membawa damai? Apa? Itu di dalam kitab Kristen tu, tapi banyak penolakan tentang hal-hal mengasihi dan membawa damai. Banyak penolakan mengasihi dan membawa damai. Seperti Lukas 19:27. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadikan rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, lu. Baca dulu biar kita paham. Nah, itu dah lah. Ya. Mau kita jelaskan tidak, Pak? Matius 15:30. Dan campakkanlah hamba-hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ajaran tanpa belas kasihan. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Hebat kan? Itu bukan Sekarang ajaran. Gini. Itu bukan. Terus Ajaran apa? macam mana, Bang? Enggak, terus lagi. Satu-satu nanti kita bahas, Pak. Silakan. Tak, maksudnya macam ni. Jadi yang orang Kristen ni cakap ajaran Kristen ni, dia ucap bahawa Kristen ni agama membawa damai dan agama mengasihi. Jadi sedangkan di dalam isi dalam kitab tu banyak bertentangan. Itu saya nak bukan berdiskusi, Bang. Cuma ni Bertanya. cuma ingin bertanya saja. Oke, abangku. Itu saja, Bang. Bang mau jelaskan atau gimana, Bang Pendi? Jelaskan, Bang. Oke. Jelaskan, Bang. Nanti saya iris sedikit-sedikit. Jangan, perih. Tadi Lukas 19 ayat berapa, Pak? 20? Lukas 19 sampai 27, Bang. Ayat 27. Poinnya di ayat 27 ya. Poinnya ayat 27 ya, Pak ya. Halo? Iya, Bang. Pak. Iya, Bang. Oke, poinnya ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah di depan mataku. Nah, siapa yang ngomong ini, Pak? Siapa yang tidak suka aku menjadi rajanya? Siapa aku di sini? Nah, kita cari. Ya, kita cari, Pak. Ini berbicara tentang apa gitu ya. Di ayat 12
Yesus berkata begini, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh dinobatkan untuk dinobatkan menjadi raja. Jadi Tak, ada itu berapa bang? Di ayat berapa bang? Di ayat berapa, 12 bang? masih sama, masih di situ, masih di Ayat perikop itu. 12 lah. Iya, masih satu. Lukas di ayat 12. 19 ayat 12-nya. Buka aja, buka. Dibuka dulu biar enak, Pak. Kejap bang ah. Biar sama-sama kita baca enak. Okey bang, kejap ah. Ya, kita belajar ya sama-sama ya. Nyotan. Di Aceh pat tinggai bang, di Birun long tinggai. Lun di Aceh bang, di Tulang Cut bang. Oh tulang cut. Tulang Cut. Nak saudara long tulang cut. Berkampung ah. Berkampung. So bang. Cik Din, adik mak long. Nah, negonya Nazar. Hanu so bang. To lapangan tualang cut rumah. Yang samping masjid bang ah. Sang. Pokoknya na lapangan Duberaya kan lapangan tulang cut kan? Betul ke bang. Tulang Cut Ah, yang long lapangan nah. long sering main awai long sering main bola inan. Excel masih hidup lu. Betul bang. Berarti dah bahasa Indonesia ni bang. Ya. Hai berarti long tingkat kelanjutan je long hantu cuma kejelasan je kiban cara terpegah abang dah. Berarti kerja teman di pendapat orang Kristen berarti agama yang mengasihi dan damai lah rekan bang ah. Berarti di saat saya long nak lewat bak TikTok lagi bang ah. Ya. Berarti dalam hal tentangnya tapi dalam kitab abang draw kedoinan berarti hana sesuai bang. Ya segai bang. Ya, karena sesuai. Itu bukan tidak sesuai. Abang yang tidak memahami konteksnya. Kenapa Yesus berbicara seperti itu? Itu kan berbicara tentang akhir zaman ketika Yesus datang yang kedua kali. Nah, saya meminta abang untuk mendengarkan penjelasan daripada Bang Nabirong dulu ya. Karena abang bertanya, kami menjawab. Ya, abang bertanya, kami menjawab. Dan abang tidak berhak untuk mentafsirkan itu kitab ya. Ya bang. Oke, Ya. abang dengar sekarang ya baik-baik ya. Oke, Bang. Kita baca dulu tentang kita baca dulu tentang apa sih sebenarnya Yesus berbicara. Di sini dikatakan adalah judulnya itu, perikopnya itu perumpamaan. Paham kan perumpamaan Pak ya? Perumpamaan ya. Perumpamaan tentang uang mina. Ya, kan gitu kan? Nah, ayat 11 untuk mereka yang mendengar dia di situ, Yesus melanjutkan perkataan dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat dengan Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Yesus berkata, nah kita lihat apa kata Yesus. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru mereka kembali. Nah ini ada seorang bangsawan nih. Nah cerita bla 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 bla. Baru kenapa sih ceritanya? Kenapa dia harus mengatakan gitu? Ya. Nah ia memanggil 10 orang hambanya, memberikan 10 uang mina. Ya. Nah 10 uang mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Nah, jadi ada orang-orang yang menentang bangsawan itu menjadi raja. Dan terjadilah ketika ia kembali, ia dinobatkan menjadi raja. Setelah bangsawan itu menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikan uang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Setelah dikasih uang. Gitu ya. Nah lalu boleh kita cakap sebagai pemberasan bang. Okey lanjut bang, lanjut bang. Sebentar dulu, kita harus tahu dulu ini berbicara tentang apa Pak. Gitu maksudnya. Gitu ya. Ya Bang, setuju? Nanti abang nggak apa-apa keberatan.
Setuju, Ya, Bang. nanti abang catat aja dulu abang di situ. Nanti apa yang mau abang beratkan untuk pertanyakan. Nah, jadi Oke, ini Bang. tentang seorang raja, ya, yang seorang bangsawan yang menjadi raja, tetapi banyak orang-orang yang tidak mau di sana itu mereka mau menjadi rajanya. Ya, orang bangsawan itu tidak mau menjadi rajanya. Dia memberikan uang mina. Nah, ya, datanglah yang kedua berkata, Tuan, mina yang Tuan telah menghasilkan lima mina, ya. Lalu katanya kepada rakyat, dan engkau kuasailah 5 kota. Nah, dia memberikan 5 itu, lalu dia dagangkan, dia buat usaha dan berkembang uangnya. Lalu dia diberikan untuk menguasai 5 kota sebagai hadiah. Begitu, Pak, ya. Lalu datang lagi hamba yang ketiga, orang yang ketiga datang berkata, dia bilang, Tuan, inilah uang mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, dan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur, katanya. Lalu kata sang raja tadi, hai hambaku yang jahat, aku akan mengirim engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras. Jadi ketika orang itu, dan dia tidak diberikan apa-apa, tetapi dia diberikan penghukuman. Nah, lalu kalau kita bilang, dikatakan di sini di ayat 26, aku berkata kepadamu, perhatikan, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai kepadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya, itu adalah penghukuman. Lalu si sang raja tadi bilang, akan tetapi semua seteruku ini, seteru siapa? Seteru bangsawan itu, raja tadi yang diangkat itu, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah di depan mataku, katanya. Nah, ini Yesus memberikan perumpamaan. Ya, oke, dah paham, Bang. Dah paham, Bang. Jadi ini siapa Pak di situ begini. orangnya? Bangsawan ya? Begini, Bang. Kalau abang dah baca lah kitab isi dalam kitabnya abang kan. Jadi ada satu lagi, Bang. Kitab Bilangan 31, 17 dan sampai 18. Maka Tunggu. Sudah paham belum ini? Dah, itu sudah paham lah. Walaupun aku bertentangan paham, tidak? tak mengimaninya, abang. Cuma saya Ya, tapi sudah nak paham. tanya saja. Enggak, sebentar dulu Pak. Pelan-pelan. Nanti pokoknya Bapak, terserah Bapak. Nanti mau nanya apa saya jawab. Bapak sudah paham belum maksudnya kenapa? Tadi kan Bapak bilang, oh kok bertentangan. Bertentangan atau tidak, Pak? Itu tak tahu juga, Abang. Loh, jadi berarti Bapak tidak paham apa yang saya jelaskan. Apakah bertentangan kah apa ni? Sebab kita ni nampak macam tu, Bang. Pastilah dari pikiran di luar agamanya abang tu pastilah bertentangan. Bertentangan. Maksudnya, Karena apa? Karena tidak memahami ayatnya, karena hanya cuma dicomot satu ayat. Tidak, karena cuma siapa yang membunuh di situ, Pak? Itulah seperti kitab Bilangan 31, 17 dan 18. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki harus kamu bunuh. Jadi kan bertentangan dengan agama damai. Sudah. Ya. Sudah, Bang. Sudah, Bilangan 31. Sekejap lagi, Bang. Dan sampai sekarang, bukan sekarang, Bang, sampai peristiwa penyaliban Yesus. Kenapa itu? Dan membunuh. Membunuh siapa, Sampai orang-orang barat ni nak menyebarkan karena pembunuhan, Bang. Karena memaksa. Harus mengikuti. Kalau tak mengikuti, mesti membunuh. Jadi dalam pikiran saya, Bang, sebagai orang awam kan, mestilah orang yang awam, orang Kristian cakap agama mengasihi dan membawa damai. Jadi di mana letaknya damai dan mengasihi, sedangkan perbuatannya tidak boleh dicontohi, Bang. Dan membunuh, Ya, Bang. membunuh. Apa itu dibunuh? Apa takut mati tanam? Laju, Bang. Jadi gini, Bang. Pada saat Musa, Pak,
itu memang ada pembalasan yang Tuhan katakan kepada orang Midian. Nah, Bapak harus membaca kenapa Tuhan melakukan pembalasan kepada orang Midian. Nah, kalau Bapak tahu kenapa Tuhan itu harus marah kepada orang-orang ini, kepada orang Midian, kepada orang Amalek, kenapa? Lalu kenapa disuruh membunuh orang-orang yang belum pernah bersetubuh dengan mereka? Ya, nah itu Bapak harus baca bahwa itu ada sesuatu, karena harus menjadi orang-orang yang kudus, gitu. Nah, jadi Bapak jangan hanya lihat sebagai wah bunuh. Sekarang kalau kita kembali begini, apakah Tuhan itu tidak kejam? Iya, kejam. Kenapa kejam? Kenapa manusia, kalau dia Tuhan itu rahmatan lil alamin, kenapa manusia harus dibuatkan neraka? Kenapa manusia harus dikafirkan? Kenapa manusia harus dihukum? Padahal dia kan adalah maha kasih. Dia adalah rahmatan. Kenapa? Nah, itu harus kita lihat. Tetapi Tuhan mengasihi manusia betul. Apalah bukti kasih Tuhan itu kepada manusia? Di dalam ayat kami dikatakan buktinya adalah Sang Bapa mengutus anaknya untuk manusia, untuk menjadi korban keselamatan. Itu bang mengutus bang. Ya. Bukan kita cakap itu adalah Tuhan. Sebab macam ni bang. Kalau peristiwa tu tak ada penyaliban, mungkin ni sekarang ni bukan nama Yesus, bukan nama dia yang mengagungkan, tapi Allah Taala. Nah. Gimana bang? Coba gimana maksudnya bang? Saya kurang menangkap bang. Saya kurang menangkap apa yang abang katakan. Macam ni bang. Kalau tak ada peristiwa penyaliban tentang silakan. Penyaliban Yesus, kan sekarang ni abang ni pendeta orang Kristen ni menyembah Yesus. Yesus tu manusia dan rupa dan berdaging dan berdarah. Kok semisalnya Yesus tu tak disalibkan, jadi siapakah yang mau disembah? Itu saja. Oh, tidak bisa. Yesus harus disalibkan. Dari zaman dahulu menyembah Bapa. Sebab macam ni. Sebab begini bang. Sebab peristiwa penyaliban tu sebelum itu kan belum lahir tu. Ya. Masih di sini? Halo MD. Yesus memang harus disalib. Yesus memang harus disalibkan. Tidak ada misalnya kalau dia nggak disalibkan, nggak bisa seperti itu. Memang dia harus disalibkan. Itu nubuatan. Jauh ribuan tahun sebelum Yesus. Mungkinkah jauh Yesus sebelum itu Yesus datang, itu sudah dinubuatkan dan itu terjadi. Sedangkan Yesus saja dia memberitakan bahawa dia tidak punya apa-apa. Pokoknya adalah dalam kitabnya orang Kristen tu bang. Sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terus? Aku cuma mendengar saja sikit-sikit bang. Sebab ni aku ada dengar banyak cerita tentang ni tentang tu lah. Pokoknya kenapa bertentangan? Ya. Di mana pertentangannya? Pertentangannya di mana coba? Jadi abang, aku tak ada kitabnya bang, masalahnya bang. Cuma mendengar sekilas. Jadi kebanyakan dengar framingan orang, jadi hasilnya kayak gini. Abang tinggal di mana? Aceh mana? Aceh Taming ya? Aceh Taming. Saya bulan besok ke Aceh. Di Medan saya 2 hari. Habis itu saya ke Aceh. Bisa kita ketemu? Nanti saya akan jelaskan sama abang. Saya akan bawa Alkitab, saya akan kasih Alkitab ke abang. Mau? Ya, sekarangnya aku ni di Malaysia bang. Nah, tadi dirimu bilang di Taming. Dah dirimu cakap aku orang Aceh bang, tapi sekarang aku dah kerja di Malaysia, bukan di Aceh Taming. Kampung saya di Aceh Taming. Bukan. Jadi gini bang, abang, gini bang, masih di sini. Iya, bang, begini bang. Iya. Abang karena mendengar sedikit-sedikit dan mendengarnya itu dari orang Muslim, makanya abang bilang seperti itu. Gitu. Kalau abang mendengar dari kami, tidak mungkin abang berbicara. Aku sering naik ke Bang Zuma bang.
Iya, karena Juma kan bukan tidak dia tidak Karena tahu sering Alkitab. aku duduk dekat rumah Bang Zuma, aku sering dengar-dengar inilah itulah. Jadi Iya, aku karena penasaran juga kan, iya, kenapa iya. Bang orang masih, Kristen Bang, agama abang, yang Bang, membawa damai, tapi Bang, banyak bertentangan masalah pembunuhan sampai Bang, Yesus pun Bang, membunuh padahal dia Bang, orang benar. Bang. Di dalam Alkitab, di dalam Ya, Alkitab Bang. kami di dalam Alkitab kami dikatakan dan diajarkan, engkau mengenal mereka dari buahnya. Pernahkah abang melihat di bangsa dan negara ini bahwa kami melarang orang lain beribadah? Bahwa kami membubarkan tempat ibadah orang lain? Pernah tidak? Boleh. Dan apa yang abang lihat tadi di dalam Injil Lukas, ya, Injil Matius apa Injil Lukas tadi? Lukas 19. Itu adalah nubuatan. Ya, Lukas 19 itu nubuatan tentang kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kali. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nanti ketika Yesus datang dan Anda belum percaya kepadanya, sudah tidak ada lagi waktu bagi Anda untuk percaya. Dan Anda akan dibunuh di situ. Anda akan dihakimi. Anda akan dihakimi dan Anda tidak ada lagi tempat di tidak dengar dulu, dengar dulu. Jadi Dengar macam dulu. mana aduh Bang Abang cakap bahwa dia adalah Tuhan, sedangkan Dengar dia berdaging, mati pula, makan ikan masin pula. Itulah maksudnya Abang. Di mana dia Kenapa makan? Abang Di mana dia makan banyak ikan asin? Coba. awak-awak Abang, ni bagaimana percaya cara kita ngomong? Abang bahwa tidak mau mendengar penjelasan kita. Tuhan Penjelasan Nggak kita. mau Yesus mendengarkan. itu Gini Tuhan. Bang masih di sini, Bang masih di sini sebentar, Berdarah, sebentar. Bang, sebentar. Abang di sini mau khotbah apa Abang mau bertanya? Tak, saya mau bertanya kan itu kan Oke, bertanya, Abang, gimana konsepnya sebentar. bahwa Gini, Abang. dengar dulu Sebentar dulu. Sebentar. Gini, Bang. Dengar dulu Bang. Tunggu, Abang kebanyakan ini aku ngomong. bertanya sama Abang Di mana kebanyakan konsepnya ngomong. Yesus ini jadi Tuhan sedangkan dia Nanti kalau Abang kami dari tanya tadi sama tentang Tuhanmu, mutar sana, Kalau kami mutar sini. kalau kami bertanya tentang Tuhanmu nanti, mencret kamu. Mencret kau nanti. Tunggu dulu Ketika Anda satu-satu. bertanya, Anda dengar. Maunya natuah ne propaganda ledro ni. Terus kamu bisa mempropaganda iman kami? Hah? Hah? Iya. Hana lang kita lain bang Sebentar. ku pegah, lain Al-Quranul Karim ku pegah bang Riu. Bahasa Indonesia. Kalau tidak Bahasa saya turunkan Indonesia, kamu. bahasa Kalau kamu Indonesia. tidak mau Kuturunkan mendengar kau penjelasan nanti. kami, saya turunkan. Oke. Jangan kamu pikir saya takut sama kamu. Siap bang. Siap bosku. Pelan-pelan Kamu jangan aja, bilang begitu. pelan-pelan. Jadi di Pelan-pelan. dalam isi kitab Kamu dengar. Al-Quran ini Kamu dengar. Kenapa kamu sama seperti gurunda kamu? Kamu Kau bertanya, kebanyakan dengerin si Juma. apa kamu mau menjelaskan iman kami? Kalau kamu memang mau bertanya, kamu dengar penjelasan kami. Tapi kalau kamu mau menjelaskan iman kami dengar. Silakan kau jelaskan. Coba kau jelaskan iman kami. Saya sudah bilang, Alkitab itu sudah mencatat. Kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Pernah nggak kamu melihat orang Kristen membubarkan orang yang lagi beribadah? Pernah nggak? Pernah nggak kamu melihat orang Kristen yang masuk ke tempat ibadah orang lain, dia letupkan bom di tempat ibadah yang dia masuk itu? Pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Masalah Lukas yang kamu bawakan tadi itu adalah nubuatan dan itu sudah dijawab oleh Bang Nabirong. Kalau kamu suatu saat nanti tidak percaya kepada Yesus, sampai Yesus datang kedua kali, belum kamu beriman kepadanya, belum percaya kepadanya, kamu akan dihakimi. Ya, kamu akan dihakimi, bro. Kamu tidak bisa berbuat apapun ketika kamu berada di depan hakim yang maha adil itu. Nggak bisa berbuat apapun. Kamu nggak bisa membela dirimu nantinya. Kamu nggak bisa lari ke sana, lari ke sini, lari ke kanan, lari ke kiri. Dan tidak ada sogok menyogok di sana. Itu bro. Dan kami banyak sekali melihat di bangsa dan negara ini, bahkan di negara-negara luar. Ada ibadah diusir, gereja dipersulit, bom bunuh diri dalam gereja sambil
teriak nama Tuhan. Ada, banyak. Di Makassar, di Surabaya pernah terjadi itu. Gereja apa? Gereja Katolik. Pernah ada orang yang meletupkan bom di dalam di badannya. Dia ikatkan bom, diletupkan bom itu. Sambil dia teriak nama Tuhan. Jangan diulang-ulang Bang, jangan diulang-ulang kata itu. Oke. Kata itu. Woi. Oke, siap. Nah, agama apa itu? Ya? Itu, brother. Jadi, sebelum hakim yang kedua kali datang, hakim yang maha adil datang, cepat bertobat. Ya, percaya kepada Yesus. Kamu hanya melihat ayat-ayat tertentu untuk menghakimi kami. Kalau kami melihat ayat itu bukan untuk menghakimi kalian, tetapi untuk kami hidupkan ayat tersebut supaya kami sampai Yesus datang yang kedua kali, iman kami itu tetap kepada Yesus. Kami tidak menyangkal Yesus. Kalau seandainya kami menyangkal dia, ketika dia datang yang kedua kali, dia akan panggil kami. Dia akan hakimi kami. Akan dibunuh kami. Itu, brother. Apakah di dalam imanmu tidak ada hal-hal yang seperti itu? Banyak. Banyak. Bahkan Yesus sendiri mengutip. Apa yang dikutip oleh Yesus? Kamu sudah mendengarkan firman? Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus berkata, hari ini kukatakan kepadamu, sekarang kukatakan kepadamu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Kalau kamu mau melihat orang-orang yang seagama dengan kamu, apakah mereka punya rahmat lil alamin? Lihat typing-typing yang orang dari Aceh khususnya. Lihat itu. Kenapa mereka bisa typing begitu? Karena kasih itu tidak ada. Ya, ini ada yang bilang Pak Ma anak bui. Kenapa bisa dia catat begitu? Arimor. Itu orang Aceh itu. Semua orang Aceh dari ujung Sumatera. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Kalau mereka mengenal Allah, tidak mungkin mereka mencaci maki di live ini. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Ya? Iya, Bang. Ini, Bang. Aceh ini Karena Allah itu kasih. Orang yang mengenal Allah tidak mungkin typingnya itu seperti typing yang katanya agamanya rahmatan lil alamin. Yang katanya daerah syariat paling kuat. Tapi lihat typing-typing mereka. Inilah kamu mengenal mereka dari buahnya. Dan saya selalu ulang-ulang. Saya bangga menjadi pengikut Kristus. Hinaan kalian, makian kalian, itu tidak akan mengubah iman saya. Caci maki kalian tidak akan mengubah iman saya. Ya. Saya ingin tanya dulu sama kamu yang orang Aceh ya, yang oknum-oknum dari Aceh hadir malam ini. Saya ingin tanya sama kamu. Kitab apa yang kamu baca? Tuhan mana yang kamu sembah? Nabi mana yang kamu ikutin? Sehingga tulisan-tulisan kamu itu caci maki. Typing-typing kamu itu hinaan. Apakah Tuhanmu menyuruh kamu untuk menghina orang lain? Apakah nabimu menyuruh kamu untuk mencaci maki orang lain? Coba kamu jawab. Hah? Kalau saya jadi kalian, tidak akan mau saya menonton. Tapi karena kalian tidak mengenal Allah yang maha kasih, yang maha rahmat, yang maha rahim, sehingga kalian typing caci maki, typing hinaan, typing makian, nama-nama binatang keluar. Itu kenapa? Karena kalian tidak mengenal Allah. Allah itu kasih. Siapa yang memiliki sifat kasih, maka dia berasal dari Allah. Tapi siapa yang tidak memiliki kasih, maka dia berasal dari leluhurnya. Siapa leluhurnya? Syaitan. Makanya sebelum membaca Al-Quranul Karim, kitab penyempurna katanya, harus membaca dua hal terlebih dahulu. Hal yang pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Apa arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Berlindung.
dari godaan setan yang terkutuk. Baru setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kalian memahami dua hal ini, tidak mungkin typing-typing kalian caci maki semua. Tapi karena kalian tidak mengenal Allah dan tidak memiliki, makanya kalian tidak memiliki sifat Allah. Benar. Ya, ini ada typing daripada Kak Mira Kristani. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Sebab Elohim adalah kasih. Kenapa mereka tidak memiliki kasih? Karena mereka tidak mengenal Elohim. Kenapa mereka tidak mengenal Elohim? Karena mereka menolak Yesus. Kenapa mereka tidak menolak Yesus? Karena hatinya dan hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Maka mereka tidak akan bisa mengenal Yesus. Mereka tidak akan bisa melihat kasih Tuhan. Di dalam Injil Yohanes dikatakan ahabballahu lihadzad dunya. Apa kata Alkitab dalam Injil Yohanes 3? Ahabballahu lihadzad dunya. Ahabballahu lihadzad dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ahabballah, ahabba. Bukan habba, ahabba. Cinta yang begitu mendalam dari Tuhan. Kasih yang timbul dari hati yang tulus. Kasih yang agape. Kasih tanpa syarat. Kasih tanpa pandang bulu. Kasih tanpa pandang ras. Kasih tanpa pandang agama. Apa kata Tuhan? Ahabba. Timbul kasih yang mendalam. Timbul cinta yang sangat mendalam dari Tuhan. Kepada siapa? Apakah kepada orang Kristen? Tidak. Kepada orang gereja? No. Lalu kepada siapa? Kepada dunia ini. Supaya setiap orang. Orang mana? Orang Kristen? Tidak. Orang gereja? Tidak. Orang yang ada di dunia ini. Siapa orang yang ada di dunia ini? Percaya kepadanya. Kepadanya siapa? Kepada kasih yang sesungguhnya. Siapa kasih yang sesungguhnya? Yesua HaMasiah. Yesus Kristus. Orang itu tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dalam Injil Yohanes juga dikatakan, Yesus sendiri mengatakan kepada dunia ini, akulah terang dunia. Di dalam aku ada hidup. Hidup itu adalah terang dunia. Maka ketika saya percaya kepada Yesus, saya memiliki hidup. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya memiliki terang. Terang ini yang saya bagikan malam ini kepada saudara. Tapi karena saudara hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan, saudara tidak bisa melihat terang daripada saya, terang yang kami sampaikan, terang yang Bang Nabirong sampaikan. Kenapa? Hidup saudara dipimpin oleh kuasa kegelapan. Selama saudara tidak membukakan hati saudara, tidak membukakan pendengaran saudara, padahal Alkitab sudah jelas dan kami mengulang-ulang, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Tapi saudara tidak mau memakai telinga untuk mendengar setiap firman yang kami sampaikan, maka saudara akan binasa. Tergenapilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas tadi. Saudara nantinya akan berhadapan dengan hakim. Ketika Yesus datang yang kedua kali, dia bukan lagi memberikan rahmat. Dia tidak lagi memberikan anugerah. Dia tidak lagi memberikan kasih karunia. Yes. Tapi dia menghakimi. Yeah. Ya, dia datang yang kedua kali bukan lagi menawarkan kasih, menawarkan anugerah, tapi sebagai hakim yang maha adil. Kalau Kak Sofi beberapa waktu yang lalu, dia datang bukan seperti bayi yang menangis. Tapi dia datang dengan segala power, otoritas, kuasa surgawi untuk menghakimi setiap orang, baik yang hidup maupun yang mati. Haleluya. Iya. Kita menyambungkan Lukas 19 tadi. Di ayat 14 mereka mengatakan begini, di ayat 14 ya. Dikatakan begini. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ketika mereka menolak Yesus itu untuk menjadi raja atas mereka, maka ketika Yesus datang yang kedua kali nanti, di ayat 27 dikatakan, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah kemari.
Yesus datang bukan lagi sebagai nabi tetapi sebagai hakim. Dia Yes. akan menghakimi orang-orang yang tidak mau menerimanya sebagai Tuhan dan Rajanya. Itu Amin. makanya sekarang adalah saatnya masih kasih itu dilimpahkan kepada kalian. Tetapi nanti Yes. tidak ada lagi kasih yang akan dilimpahkan karena sudah habis waktunya. Sudah selesai waktunya, sudah berakhir waktu kasih karunia itu, maka kalian akan menemukan waktu yang menjadi penghakiman atas siapapun yang tidak mau menerimanya menjadi raja. Jadi karena Yes. Yesus adalah raja dari segala raja. Itu yang dituliskan di dalam Lukas 19 ayat 27. Kalau kalian mau katakan, oh artinya dia tidak kasih, dia kasih sampai hari ini. Dia masih mengampuni kalian sampai hari ini. Tetapi nanti tiba saatnya Yesus datang untuk kedua kali. Dia akan membawa palu untuk menghakimi, mengetuk palu bagi kalian. Kalian yang tidak mau menganggap Yesus sebagai Raja dan Tuhan, kalian akan dicampakkan ke dalam api itu. Kalian akan dimasukkan dan dibunuh di dalam api itu. Itu maksud ayat ini. Biar kalian tahu. Jadi jangan kalian bilang, oh ini bukan kasih. Siapa bilang? Sekarang saatnya masih zaman kasih. Masih zaman anugerah bagi kalian. Kalau kalian tidak mau, baru nanti kalian akan dihukum. Itu. Silakan. Di dalam kasih itu ada keadilannya Tuhan. Nanti. Kami Bapak Ibu ketik amin semuanya. Kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Bila bangun pagi hari, apalagi Bang Wirang? Siang berganti malam, hidup kita diberkati. Kita diberkati, sepanjang hidup kita diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, hidup kita diberkati. Haleluya. Silakan Bang.